kita masih kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Nah, dari sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini akan dipimpin oleh Khadijah, Kak Lili, Kak Evelyn, Kak Felix. Nah, sebelum mulai ibadah kita, mari kita siapkan Alkitab kita ambil alat tulis kita, dan kita siapkan persembahan kita. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan hadir saat ini dari rombongan maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing. Dengan itu, ayo semua berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita sambil bernyanyi, memuji Tuhan selalu. Bagaimana perasaan adik-adik jika mau pergi ke suatu tempat, tetapi waktu kita di dalam perjalanan kita menemui banyak sekali kendala. Misalnya kalau seandainya kita naik motor atau naik mobil, bannya itu kempes, terus bocor, terus jalannya rusak, penuh lumpur, semua tergenang dengan air. Tetapi pada akhirnya kita boleh sampai di tempat tujuan kita. Kita sangat senang, lega, dan bersyukur kepada Tuhan. Iya, kita pasti merasakan senang sekali, merasa lega, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kita melewati kendala yang semua, sehingga kita boleh sampai di tempat yang kita tuju. Nah, adik-adik, Tuhan selalu menjaga kita dari setiap permasalahan kita jika kita juga mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh meminta ampun kepadanya. Oleh karena itu, mari adik-adik sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan kita berkata, semua berkata, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Nah, adik-adik, kita senang, lega, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menuntun kita dan menolong kita melewati kendala yang kita lalui sehingga kita boleh tiba di tempat yang kita bersyukur. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita jika kita benar-benar minta ampun kepadanya, dan tentunya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Alkitab pun berkata dari Mazmur 16 ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan
bisa mengerti dan memahami akan firman. Inilah kami Tuhan, terimalah kami dengan Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pernah melihat orang berperang? Nah, tentunya kita pernah melihat orang berperang, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Mungkin adik-adik sekolah minggu melihatnya melalui TV atau melalui media lain. Kalau orang berperang, tentunya ada seorang yang memimpinnya ya. Dalam peperangan itu ada orang yang memimpin. Setelah berperang juga tentunya ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, di sini Tuhan memerintahkan kepada seseorang yang bernama Yosua agar Yosua bersama dengan orang-orang Israel berperang melawan orang Ai. Di sini Tuhan memerintahkan Yosua agar bersiap berperang melawan orang Ai. Yosua ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel melawan orang Ai ya. Nah, Yosua beserta seluruh tentara bersiap ke kota Ai ya, yang mana mereka ingin berperang bersama dengan orang-orang Ai. Nah, Yosua menyusun strategi bagaimana yang harus dilakukannya untuk menghadapi orang Ai ini. Bagaimana strategi untuk mengalahkan orang Ai ini. Dan akhirnya Yosua bersama-sama orang Israel menuju ke kota Ai. Tuhan menyuruh Yosua mengacukan atau mengangkat lembingnya ke kota Ai. Lalu Yosua mengacukan lembingnya ya, mengacukan atau mengangkat ya lembing yang ujungnya itu tajam ya, bentuknya panjang. Yosua mengacukan atau mengangkat lembingnya dari di tangannya dan orang Israel menyerang kota Ai atau orang-orang Ai. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yosua bersama dengan orang Israel mengalahkan orang Ai yang jumlahnya begitu banyak, 12.000 orang, ada laki-laki, ada perempuan ya. Semuanya itu yang mati atau tewas adalah orang Ai. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan Yosua adik-adik? Yosua mendirikan mezbah. Di mana dia mendirikan mezbah? Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal. Ya, mezbah ini dimaksudkan untuk mempersembahkan korban bagi Allah Israel ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Orang Gibeon ya, ada orang Gibeon. Di sini orang Gibeon bersahabat dengan orang Israel ya, bersahabat dengan orang Israel. Dan dalam hal ini apa yang dilakukan orang Gibeon? Orang Gibeon bergabung atau datang berkumpul bersama-sama dengan orang Israel, menyamar sebagai hamba ya. Dia menyamar sebagai hamba. Apa yang dilakukan? Dia sebagai tukang belah kayu dan tukang timba air untuk mezbah yang dibangun ya. Nah, mendengar itu ada orang yang tidak senang melihat orang Gibeon bergabung atau berteman dengan orang Israel. Siapakah orang itu? Nah, orang itu adalah orang Amori. Orang Amori tidak senang mendengar kalau orang Gibeon ini berteman dengan orang Israel. Akhirnya orang Amori menyerang orang Gibeon ya. Nah, orang Israel pun tidak tinggal diam. Mereka pun berperang melawan
orang Amori, ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, untuk merebut tanah Kanaan ini, orang Gibeon bersama dengan orang Israel menyerang orang Amoria, kemudian mereka berperang dan Tuhan tetap menuntun dan menyertai mereka, ya. Akhirnya orang Amori ini juga dikalahkan. Nah, setelah itu banyak sekali hal-hal yang ditemukan oleh orang Israel ketika mereka ingin menempati tanah Kanaan. Ada lagi orang Yabin, ya. Orang Yabin berada di tanah Kanaan, ya. Nah, di sini juga orang Israel berperang lagi melawan orang Yabin untuk merebut tanah Kanaan. Nah, yang kita perlu ketahui adik-adik, orang-orang ini sangat banyak sekali. Mereka itu ada yang tinggi dan besar. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua agar Yosua tidak takut, karena Tuhan akan menuntun dan menyertai mereka ketika mereka berperang, ya. Nah, akhirnya Tuhan menuntun dan menyertai Yosua, dan Yosua bersama orang Israel mengalahkan orang Yabin. Nah, akhirnya Yosua dan orang Israel merebut seluruh tanah Kanaan dan membagikan kepada orang Israel menjadi milik pusaka, ya. Banyak itu tanah Kanaan itu kan begitu luas, ya. Ada beberapa daerah atau kota. Nah, ketika Yosua dapat merebut kembali tanah Kanaan itu, akhirnya Yosua membagikan pusaka-pusaka itu atau tanah itu kepada suku-suku Israel, ya. Kepada suku-suku Israel, ada suku Ruben, ada suku Simeon, ada suku Yehuda, ada suku Dan, ada suku Naftali, ada suku Gad, ada suku Aser, ada suku Isakar, ada suku Sebulon, ada suku Yusuf, ya. Dan ada juga suku Benyamin. Nah, inilah pembagian pusaka dari Yosua bagi suku-suku. Ada satu suku yang tidak diberikan pusaka, yaitu suku Lewi, yang mana suku Lewi ini dikhususkan tinggal di bait Allah, ya. Dia menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, Yosua dan orang Israel bisa mengalahkan mereka, ya. Mereka ini tadi adalah orang Ai, orang Amori, dan orang Yabin. Itu adalah berkat Tuhan, karena Tuhan yang menjadi pahlawan mereka. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu juga menjaga bersama mereka, dan Tuhan sendiri yang memberi kemenangan, ya. Kemenangan itu asalnya dari Tuhan dalam kejadian yang dialami oleh Yosua bersama dengan orang Israel, ya. Kemenangan dari Tuhan Allah. Nah, itu adalah sangat luar biasa, ya adik-adik. Kalau Tuhan yang memberi kemenangan, tentu tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, bukan? Nah, kita juga disayang Tuhan. Karena itu kita harus selalu meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti mau menolong atau menjaga kita. Misalnya, ketika adik-adik sakit, adik-adik tentunya meminta pertolongan kepada Tuhan supaya adik-adik disembuhkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, mau minta tolong kepada Tuhan dengan cara berdoa, Tuhan pasti akan mendengar doa adik-adik, yang mana adik-adik ini disembuhkan
menyembuhkan, ingin disehatkan ya. Atau bisa juga ketika kita mau minta tolong kepada Tuhan dengan adanya saat ini ya virus corona yang semakin meningkat. Nah, kita datang berdoa kepada Tuhan, kiranya kita dijauhkan dari yang namanya virus corona. Nah, begitu juga ketika mati lampu ya. Nah, ketika kita mati lampu, apa yang kita rasakan? Apa yang kita lihat? Kita tentunya tidak bisa melihat apa-apa ya. Yang kita rasakan hanya kegelapan. Nah, ketika gelap, adik-adik pasti merasa takut. Nah, supaya adik-adik tidak takut, ingatlah Tuhan. Ketika kita mengingat Tuhan, perasaan kita menjadi tenang, tidak ada lagi rasa ketakutan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesedihan, Tuhan pasti menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada saat ini dari Yosua pasal 10 ayat 1 sampai dengan 14. Dan saat ini kita akan membacanya bersama-sama dari Yosua pasal 10 ayat 12 sampai dengan 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita yang kita telah baca bersama-sama tadi dari Yosua pasal 10 ayat 12 sampai dengan 14. Ketika adik-adik nantinya setelah kita ibadah, adik-adik boleh membacanya dari Yosua pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa menuntun dan memberkati adik-adik dan kita sekalian. Amin. Adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, semoga kita semua tetap menjadi anak yang baik. Karena kalau kita menjadi anak yang baik, Tuhan akan menyayangi kita. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita minta kepadanya melalui doa-doa kita. Sama seperti cerita dari Yosua tadi, karena dia adalah orang yang taat, makanya Tuhan memberikan kemenangan kepadanya melawan orang Ai. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nah, buat adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh dimasukkan di amplop, kemudian diserahkan ke pembimbing-pembimbing sekolah minggu terdekat, atau minta tolong ke orang tua supaya ditransfer langsung ke bendahara sekolah minggu, yaitu Kakak Ida. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita dituntut dari Mazmur 138 ayat yang kedua berkata, "Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih setiamu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu." Nah, sambil memberikan persembahan, kita menyanyi "Aku bersyukur kepadamu." Kita nyanyikan 2 kali ya.
yang mana Tuhan masih menuntun dan menyertai kami, boleh beribadah bersama-sama kami, walaupun ibadah itu dilakukan secara virtual di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu Tuhan boleh dipahami dan dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu, dan mereka boleh menerapkannya di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pendidikan serta pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan tetap menuntun dan menyertai adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang tidak sempat mengikuti ibadah pada saat ini, mungkin berada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau datang untuk menyembuhkan sakit penyakit adik-adik kami melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Itu juga buat teman-teman kami yang dalam duka cita, kiranya Tuhan tetap memberikan penghiburan, memberikan sukacita bagi keluarga dalam menghadapi duka cita. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu, mungkin ada yang malas untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan datang mengetuk pintu hatinya, sehingga adik-adik sekolah minggu yang malas untuk mengikuti ibadah ini boleh mengikuti ibadah pada minggu berikutnya. Seluruh kehidupan adik-adik sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau tetap senantiasa menjaga dan melindungi adik-adik sekolah minggu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang bertambah usianya lagi setahun. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu, yang mana adik-adik sekolah minggu boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka atas pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan. Kami pun berdoa buat orang tua anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kehidupan orang tua kami. Berkati mereka Tuhan di dalam tugas dan pekerjaan mereka, di dalam mendidik dan merawat adik-adik sekolah minggu. Itu pun juga dengan keluarga-keluarga kami yang lainnya, kiranya Tuhan tetap menuntun dan menyertai kehidupan mereka sebagaimana Tuhan menuntun kami saat ini. Kami pun juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan tetap memberikan kemampuan kesabaran kepada kami untuk mengajarkan firman Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu. Kami pun berdoa Tuhan buat pemerintah kami, bangsa kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa hadir, sehingga bangsa dan negara kami ini dalam keadaan damai dan sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini yang mana kami masih merasakan mengalami yang namanya COVID-19. Kiranya Tuhan tetap menjauhkan kami dari virus ini. Kami berdoa orang-orang yang sedang berjuang untuk menangani COVID-19 ini, kiranya Tuhan tetap menuntun dan menyertai mereka. Jauhkanlah kami dari virus ini Tuhan. Tuhan, seluruh kehidupan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah yang akan berkarya di dalam kehidupan kami. Lewat ibadah kami saat ini, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati agar boleh kami pakai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
Berdoa selalu firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat yang kedua berkata, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat